Selamat datang di penerbangan 233 dari Nairobi ke Los Angeles. Wi-Fi sudah bisa digunakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Lady Thunder, tunanganmu lulus dari Stanford hari ini. Kami sudah memastikan tawaran jalur kemitraan untuk jadi Whitmore. Makan malam perayaannya sudah disiapkan. Dimulai begitu kau mendarat. Baiklah. Kerja bagus, Adam. Selain itu, Sebastian Whitmore dari grup Whitmore menghendaki kita berinvestasi padanya. Kirimkan CV-nya. Sebastian Whitmore adalah pendiri Whitmore AI Technology. Pewaris grup Whitmore tercatat sebagai keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Parker, bilang pada nenekku aku nggak akan menikahi wanita Caldwell itu. Bos, keluarga Caldwell adalah kesempatan kita masuk Thunder Circle. Kelompok berpengaruh bernilai triliunan dolar. Nenek melihat ini sebagai kesempatan emas kita. Kita nggak bisa menolaknya. Jadi aku akan dilelang dalam pernikahan tanpa cinta? Itu nggak adil bagiku atau dia. Keluarga Caldwell telah melampaui pangsa pasar kita. Kecuali kau menikahi orang lain. Menikahi orang lain? Menikahi orang lain? Sepertinya tombol itu yang buat panggil kru. Oh, terima kasih. Pertama kali naik pesawat komersial ya? Iya, aku terbiasa dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Lady Thunder, chef sudah menyiapkan favoritmu. Sashimi ikan salmon dan tart blueberry dari Zurich. Jadi, ada urusan apa di Afrika? Sekedar pekerjaan sukarela, membangun penampungan, merawat anak-anak. Wow, itu sebenarnya cukup keren. Terima kasih. Mungkin dia nggak dibayar untuk pekerjaan itu. Tapi dari caranya bicara, seolah itu berarti dia pasti asal seorang jenius yang langka itu. Mungkin. Ngomong-ngomong, aku Sebastian. Eleanor. Eleanor, ini kedengarannya mungkin gila, tapi maukah kau menolongku? Menolong apa? Biar ku katakan terus terang siapa diriku. Aku CEO grup Whitmore, pewaris keluarga Whitmore. Aku punya 5 properti dan 2 bangunan pribadi. Pendapatan tahunanku $1 miliar. Dan aku ingin kau jadi istriku. Apa? Maaf, apa? Itu pernikahan palsu saja. Hanya selama setahun aku butuh seseorang memerankan istriku. Kelihatannya kau baik hati. Begitu rupanya. Ternyata kau gila. Aku serius, Eleanor. Kau bisa mempercayaiku. Aku nggak punya skandal, nggak kecanduan, nggak ada yang aneh-aneh di masa laluku. Kalau setuju, kita urus dokumennya hari ini. Dan ku beri kau 100.000 per bulan dan 1 kondominium tepi pantai. Atas namamu. Kau benar-benar salah pilih orang. Aku sudah tunangan. Aku kembali untuk menikah. Oh, itu di luar dugaanku. Maafkan aku. Gak apa-apa. Begitulah. Kurasa aku terpaksa menerimanya. Menurutku kok sepenuhnya nggak berdaya. Anak perusahaan AI-mu di bawah grup Whitmore kan? Itu punya potensi. Thunder Circle memantaunya. Tapi kalau tawaranmu itu untuk memikat mereka, kau pasti gagal. Benarkah? Memangnya kau tahu apa? Paham dunia bisnis, gadis kecil. Oh, lucu sekali. Apalagi dari pria yang barusan melamar gadis kecil ini. Kapan ya? 5 menit lalu? Kita mungkin gak bisa menikah, tapi aku masih bisa membantumu. Tunggu, kau mau apa? Tunggu, kau mau apa? Memperbaiki penawaranmu. Meminta investasi 100 juta. Lucu. Cobalah 100 miliar. Apa katamu? Nah, begitu lebih baik. Apa yang kau lakukan? Apa kau mengirimkannya? Kau meremehkan dirimu sendiri. Kau sudah membajak tawaranku. Apa kau tahu perbuatanmu? Aku membantumu. Membantu? Itu yang namanya membantu? Tuan, Nona, semua baik-baik saja? Iya, baik. Dia baru kirim investasi 100 miliar. Dia agak emosional. Emosional?
Dia tidak apa-apa. Ya, selamat. Percayalah padaku, Thunder Circle nggak main jumlah kecil. Jadi, 100 juta itu namanya penghinaan. 100 miliar, disitulah negosiasi dimulai. Kau harus berpikir lebih besar. Kau serius bilang begitu? Terima kasih kembali. Bagus sekali. Kau mengacaukan fileku, kau mempermalukanku di depan umum. Selamat, kau adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untung saja kita nggak akan jadi menikah, iya kan? Ku berikan untuknya investasi miliaran dolar, bilang terima kasih pun enggak. Sudahlah, Daniel nggak akan gitu. 5 tahun terpisah, dia akan terkejut saat melihatku. Kau yakin mau melakukannya? Afrika itu jauh. Bukan sekedar jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia, Den. Kau selalu tahu itu impianku. Ini. Saat kau pulang, kita akan menikah. Anakku, lihat ini. Seluruh pesta ini hanya untukmu. Grup Whitmore nggak melakukannya untuk sembarang orang. Akhirnya kita berhasil. Dan ini baru awalnya saja, Bu. Kau tahu impianku adalah jadi seorang seperti Sebastian Whitmore, CEO itu. Tapi dia orangnya misterius. Gak seorang pun pernah melihatnya di publik. Tapi aku akan menemuinya hari ini. Setelah bertahun-tahun kubiayai, Daniel akhirnya berhasil. Dokter. Rekanan di grup Whitmore. Saatnya dia tahu identitas sejatiku dan memulai kehidupan manis kita bersama. Kami akan bertemu di sini. Itu Eleanor? Bukankah dia merengek ingin tinggal di luar negeri? Mau apa dia ke sini? Daniel. Selamat ya, Daniel. Eleanor? Aku dengar kabar penawaran itu. Aku mau memberimu kejutan. Kenapa kau kemari? Aku pulang naik pesawat. Demi kau. Biar ku tebak. Kau dengar soal penawaran dari Whitmore. Gajinya. Lalu kau memutuskan untuk kembali. Apa? Jangan berlagak kaget. Kau menghilang selama 5 tahun. Lalu begitu dia berhasil jadi rekanan, kau kembali membawa bunga diskonan dan sebuah nama kosong. Harusnya nggak usah datang. Eleanor, ini, apapun hubungan kita dulu, sudah berakhir. Apa? Kita putus saja. Tapi, kenapa? Ini adalah yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Kau bilang kau mencintaiku. Kau pikir Daniel mencintaimu? Jangan konyol. Putraku bergelar doktor. Dia baru jadi rekanan di Whitmore dengan gaji 30 juta per tahun. Sedangkan kau menghilang ke Afrika untuk jadi pengasuh anak-anak. Memangnya kau pikir kau pantas dengannya? Ibuku, benar. Kita nggak sama lagi. Nggak sama lagi? Lihat sekelilingmu. Ini adalah pesta yang diadakan grup Whitmore untukku. Orang-orang ini, para investor, warisan, kekuatan, sesungguhnya. Memangnya kau pikir aku akan perkenalkan mereka pada seseorang yang memalukan? Aku memalukan. Jadi itu yang membuatmu berubah? Satu tawaran dari grup Whitmore dan mendadak kau nggak tersentuh? Bagaimana kalau ku bilang grup Whitmore nggak berarti apa-apa bagiku?
Dasar kecoa sombong. Beraninya kau mengejek firma terbaik di negara ini. Ibu, Baiklah. Mau tahu kenapa grup Whitmore memberimu penawaran itu? Karena ada seseorang yang menjaminmu. Seseorang yang gak berani mereka abaikan. Dan seseorang itu adalah aku. Maaf, apa? Kau yakin? Tuan Whitmore, kau pasti nggak akan percaya. Thunder Circle menyetujui investasi langsung pada kita. Apa? Jumlahnya 100 miliar dolar. Apa? Itu perintah Lady Thunder. Kau tahu pemimpin misterius yang menjalankan Thunder Circle? Ini adalah kepulangan resmi pertamanya ke Amerika Serikat dan kita target pertamanya. Kita mendapatkannya. 100 miliar. Begitu lebih baik. Ternyata dia benar. Harusnya memang 100 miliar. Parker, temukan wanita itu. Wanita yang mana? Wanita di penerbangan Nairobi itu. Eleanor. Terserah apapun caranya, pokoknya temukan dia. Baiklah, tapi kau mau apa dengannya? Aku akan menikahinya. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah kutemukan wanita yang begitu menantang seperti dia. Dialah wanita yang kuinginkan. Dasar jalang egois. Memangnya kau pikir kau siapa? aku paham, Eleanor. Kau bukannya sedih karena diputuskan. Kau cuma marah soal uang yang kau berikan padaku. Bilang saja berapa. Begitu dapat gaji pertamaku dari Whitmore, akan kulunasi. Dan kemudian kita selesai. Itukah anggapanmu? Kau pikir aku menagih uang yang kuberikan padamu? Bagaimana kalau 100.000? 200.000? Daniel, 3. Itu penawaran terakhirku. $300.000 sayang. kalian pikir aku datang ke sini demi uang? Ambil saja uangnya dan pergi. Daniel harusnya sudah memutuskanmu sejak dulu. Entah apa yang sebenarnya kau lakukan di luar negeri. Maksudnya bicara begitu apa ya? Maksudku, kalau kau nggak menjual diri, dari mana lagi kau bisa punya uang untuk membiayai pendidikannya Daniel? Memangnya kau berharap aku percaya kau punya uang sebanyak itu dari mengasuh anak-anak? Apa? Beraninya kau? Eleanor, dengan mengingat 7 tahun kebersamaan kita, ambil saja uang itu dan pergi. Daniel, bagaimana kau bisa nggak punya perasaan? Dia sudah muak denganmu. Camkan itu di kepalamu. Jangan pedulikan dia. Oh, di mana Margaret? Bukannya katanya dia mau datang malam ini? Ya, dia bilang mau urus sesuatu lebih dulu, tapi dia akan segera kembali. Margaret? Margaret, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Boleh dibilang orang kedua setelah Sebastian. Hanya seseorang seperti dialah yang cocok jadi pasangan putraku. Kaya, silsilah keturunannya jelas. Sedangkan kau hanyalah kekeliruan yang gak seharusnya dia lakukan. Eleanor, Margaret sedang menuju kemari. Kau harus pergi dari sini. Percayalah padaku, kau nggak akan mau berada di sini saat dia masuk, karena begitu melihatnya, kau akan merasa malu. Jadi itu sebenarnya inti semua ini. Ini bukan soal pekerjaannya. Ini tentang dia. Ini tentang Margaret. Aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya. Benarkah? Jadi kau pikir bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya daripada denganku? Kau? Yang benar saja. Jadi? Kau mengira kau lebih baik dari aku? Margaret sayang, kau sudah datang. Jadi, kau pasti Eleanor, mantan pacarnya Daniel. Kau terlihat persis seperti yang kubayangkan. Gaun dari toko obrolan, wajah biasa saja, masih saja menempel pada pria yang meninggalkanmu bagai sampah nggak berguna. Jangan pedulikan dia. Dia nggak pernah pantas bersama Daniel. Dia cuma bayangan menyedihkan yang terus menempel. Jadi kau mengira bisa bersaing denganku? Aku Margaret West, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Sedangkan kau
Kau nggak layak jadi kotoran di bawah sepatuku. Kau benar. Nggak sepertimu, aku nggak perlu mendompleng jabatan ayah untuk dianggap penting. Apa kau bilang? Memangnya kau pantas membantah perkataanku? Enyah dari sini sebelum kusuruh satpam menyeretmu keluar seperti seekor tikus jalanan. Tepat sekali. Ini seremoni untuk kalangan elit, bukan para pengemis. Ada apa ini? Ah, Margaret. Semua baik-baik saja? Kenapa kau nggak tanya dia? Daniel campakkan dia, dan sekarang dia datang mengacaukan pestanya. Wah, Dr. Prescott dipilih oleh Tuan Whitmore sendiri. Jadi apapun yang terjadi di sini, kau sudah keterlaluan. Tepat sekali. Lihatlah sekelilingmu. Mereka bukanlah tamu-tamu biasa. Ini orang-orang terbaik Whitmore. Para CEO, profesional, orang-orang yang menjalankan kota ini. Dan kau hanyalah seorang putus kuliah yang menganggap mengasuh anak-anak di Afrika adalah sebuah karir. Aku mengelola sebuah badan amal. Oh, amal. Seperti itukah kita sebut pengangguran sekarang? Sayang, akui saja kau bokek tapi terlalu sombong buat cari pekerjaan. Semuanya, kita semua tahu kenapa dia kemari. Untuk mengejar putraku, berharap putraku menyeretnya keluar dari selokan. Rupanya dia wanita matre, menyedihkan sekali. Lain kali kalau mau masuk kalangan elit, cobalah lulus dari kuliah dulu. Kau dengar itu? Inilah kenyataan. Putraku, dia seorang dokter, calon rekanan, dan kau hanyalah lumpur di sepatunya. Sekarang merangkaklah kembali ke dalam gua tempatmu berasal. Dongengmu sudah tamat. Eleanor, seorang wanita boleh saja miskin atau nggak berpendidikan. Tapi, delusi, disitulah aku menarik garis batas. Gak peduli apapun katamu pada diri sendiri, aku gak akan pernah menikahimu. Lucu sekali. Kau tahu kesalahan terbesarku? Mempercayaimu. 7 tahun. 7 tahun lamanya bekerja untuk mengirimimu uang untuk membiayai kuliah dan sewamu, dan seperti inikah akhirnya? Jangan memutarbalikkan itu. Aku gak memaksamu melakukan itu semua. Aku gak memutarbalikkan apapun. Aku yang membiayai kuliah doktoralmu. Aku membantumu masuk ke dalam Whitmore. Dan begitu kau menggapai kesuksesan, kau mencampakkanku. Ku bilang akan kubayar kembali. Apalagi yang kau mau? Ini bukan sebuah transaksi. Itu bukan penyesalan, Daniel. Itu kepengecutan dalam sebuah cek. Kita sudah selesai. Dasar jalang gak tahu diri. Sudah cukup. Aku muak dengan segala tantrummu. Nyahlah dari kehidupanku. Astaga, lihat dia. Begitu menyedihkan. Ada yang bisa ambilkan aku handuk? Wajahnya mulai membuatku mual. Nona, cukup sudah. Dr. Prescott adalah aset bagi grup Whitmore. Tapi kau mempermalukan dirimu sendiri. Nyahlah. Kami sudah temukan Eleanor, Tuan. Di mana? Dia di kantor pusat Whitmore, di acara penyambutan Prescott. Tapi suasananya mulai kacau. Dr. Prescott. Cepat, kembali ke kantor pusat sekarang. Kau lihat itu? Semua yang ada di sini tahu kau mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sajalah, Eleanor, sebelum situasinya semakin buruk bagimu. Memburuk? Apa karena aku berdiri di tempat yang bukan seharusnya? Kau mau terlihat konyol? Baik. Tapi jangan harap aku akan menyelamatkan saat semua ini merugikan dirimu sendiri. Menyelamatkanku? Ironis sekali. Kau nggak berhak. Nggak pernah punya. Peringatan terakhir. Keluar sendiri, atau akan kusuruh satpam menyeretmu keluar. Silakan. Panggil keamanan. Tapi kalian harus tahu, aku datang ke sini karena aku berhak ada di sini. Nggak ada seorang pun yang berhak mengusirku sekalipun itu Sebastian.
Buruan, terserah apapun caranya, antarkan aku padanya. Ya, Tuan. Eleanor, apa kau paham arti nama Sebastian Whitmore di sini? Wow, ternyata kau lebih idiot dari yang kukira. Kau baru saja menghina pria yang membangun kerajaan bisnis ini. Ayahku saja tidak berani menantangnya, tapi kau? Tamatlah riwayatmu. Dalam duniamu, Sebastian mungkin gak tersentuh, tapi dalam duniaku, dia hanyalah seorang pria. Andai jadi dirimu, aku akan lebih khawatir karena kau telah menamparku. Sebastian mungkin gak akan diam begitu saja. Kau benar-benar ingin mati ya? Eleanor, aku paham. Kau marah karena kita putus, tapi sekarang kau membesar-besarkannya. Mengejek Tuan Whitmore seperti itu. Sebenarnya aku akan menawarkan padamu pekerjaan sebagai pesuruh di sini. Tapi gara-gara ini, kurasa kau gak pantas mendapatkannya. Kau akan merekomendasikanku jadi pesuruh? Apa kau tahu betapa kompetitifnya bekerja di sini? Bahkan satpam kami pun punya gelar. Sedangkan kau, kuliah saja nggak lulus. Jadi itu anggapanmu padaku? Itu kenyataannya. Tapi setelah semua kejadian ini, percayalah padaku, Eleanor. Whitmore nggak punya tempat untukmu. Aku nggak butuh rekomendasimu. Dan soal apakah Whitmore punya tempat untuk atau enggak, kenapa kau nggak tanyakan sendiri pada Sebastian Whitmore? Di mana dia? Di mana dia? Aula konferensi. Suasananya tegang. Dari yang kudengar, dia dan Daniel Prescott dulunya bertunangan. Lalu dicampakkan. Mereka sudah putus? Iya. Kalau begitu aku nggak perlu lagi repot-repot merebut tunangan orang lain. Apa tujuanmu kemari, Eleanor? Seriuslah, kau mau mempermalukan diri di depan umum? Aku tahu apa niatnya. Dia nggak bisa mendapatkanmu, jadi mencoba menyeretmu hancur bersamanya. Oh, balas dendam? Mantan yang menyedihkan. Tenang saja, Daniel. Aku mendukungmu. Ingatlah, ayahnya Margaret adalah wakil ketua. Dengan dukungan mereka, apapun trik yang kau lakukan akan gagal. Percayalah, begitu Tuan Whitmore sampai di sini, waktunya mungkin hanya tersisa 5 menit saja. Aku nggak percaya betapa bodohnya dirimu, Eleanor. Sejujurnya, meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan. Benarkah? Saat kebenaran terungkap, kau akan sadar itu kesalahan terbesar. Ya? Tuan Whitmore datang? Tuan Whitmore datang langsung dari bandara. Dia sekarang ada di lobi. Tunggu, dia benar-benar datang? Astaga, dia kemari demi Daniel. Kalian dengar itu semuanya? Sebastian Whitmore datang kemari demi putraku. Ini dia. Nggak seorang pun bisa menyentuh kita sekarang. Kau dengar itu, sayang? Grup Whitmore nggak terima gelandangan. Cepat keluar. Mumpung kau masih punya kaki untuk berjalan. Ini penawaran terakhir untukmu, Eleanor. $500,000. $500,000 untuk dia? Ini sepadan supaya dia nggak mengacau malamku. Ambil uang ini, Eleanor. Menghilanglah. Ini 10 kali lipat lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Berpikirlah yang pintar. Ambil ini dan nyala. Kau banyak bicara soal kekuasaan, Daniel. Tapi begitu kau sadari kebenaran tentang siapa diriku sesungguhnya, kau akan memohon padaku untuk melupakan momen ini. Sial, apa-apaan itu? Kau berani mempermalukanku? Jadi kau sekarang seorang berpengaruh, ha? Seseorang yang akan mengubah keadaan? Silakan saja. Buatlah pernyataanmu. Tapi kalau itu omong kosong, kau akan merangkak keluar dari sini dengan mencium sepatu setiap orang. Ayolah, orang berstatus rendah seperti dia bahkan gak layak mencium sepatu setiap orang di sini.
Dia istriku. Status itu cukup tinggi bagimu? Selamat hari jadi, Keira. 8 tahun mencintai dirimu, 5 tahun memanggilmu sebagai istri. Hari ini adalah hari spesial kita. Akhirnya akan kuberikan padamu sesuatu yang kau inginkan. Kebebasan, tersegel dalam cinta, dokumen perceraian. Sekarang kau bisa bersama cinta pertamamu dan satu-satunya. Oh, Simon. Aku sudah menaruh obat kejang dalam semua jaketmu. Menyemprot pakaianmu dengan diazepam. Tapi kau bahkan gak pernah memperhatikan hal ini. Gak apa-apa. Simon bisa menjagamu mulai sekarang. Aku belajar memasak demi kau dan calon anak kita. Tapi kau bahkan gak mau punya anak bersama. Jadi itu sebabnya kau gak pernah hamil. Bahkan sekarang pun aku masih mengkhawatirkan keselamatan dirimu. Kebiasaan lama memang susah dihilangkan. Untuk gak mencintaimu aku butuh waktu. Hei, dari mana? Ini sudah jam 1 pagi. Kau kan punya kondisi, gak boleh minum. Kau tahu itu? Iya, Simon. Aku baru sampai rumah. Senyum itu, dia gak pernah tersenyum seperti itu. Jadi, apa kita masih akan ke Norwegia minggu depan? Ada reserski di pegunungan. Iya, tentu kita berdua. Dan terima kasih ya jaketmu. Baunya seperti bau tubuhmu. Apa masalahmu? Pungut jaket itu. Kenapa kau punya jaketnya Simon? Astaga. Kami minum-minum di kamar hotelnya dan aku tumpahkan anggur di badanku, lalu aku mandi, ganti gaunku, dan meminjam jaketnya. Apa masalahnya? Kau di kamar hotelnya minum-minum sendirian dan... itu tidak penting. Dengar, aku sudah buatkan makanan dan bereskan kamarmu di atas. Astaga, berhenti menggangguku. Yang benar saja, kau ingat kan kalau aku yang bayar semuanya? Dan kau seorang suami yang gak berguna. Kalau kau punya waktu menguliahiku, buat yang berguna. Seperti Simon. Keira, seandainya aku gak setuju merawatmu 5 tahun yang lalu, aku masih akan jadi astrofisikawan di NSX. Hai, ya, aku gak ada acara besok malam. Oke, sampai nanti ya. Besok, kita berdua akan terbebas. Astaga, foto aurora borealis itu sempurna. Seharusnya aku sadari, aku gak bisa menandingi Simon. Neil, mana sarapanku? Keira, kemarin adalah makanan terakhir yang kubuatkan untukmu. Aku lapar. Halo? Hei, memangnya kau tuli? Keira, ayo kita bercerai. Keira, ayo kita bercerai. Terserahlah. Di mana kau sayang? Aku gak sabar ingin melihatmu. Sebentar, aku ganti baju dulu dan segera keluar, oke? Selalu saja begitu. Aku bicara, dia tidak mendengarkan. Bahkan saat aku minta bercerai. Tanda tangan barusan kau tahu untuk apa? Iya, formulir pengobatanku kan? Kenapa kau selalu menggangguku dengan segala hal yang gak penting sih? Seharusnya kau seperti Simon. Dia tahu memperlakukan diriku. Banyak yang dia lakukan untukku dibanding kau. Simon lebih banyak tahu daripada aku. Iya. Saat ibuku meninggal, aku terpukul. Sebelum ibuku meninggal, dia bilang dia akan kembali sebagai bintang untuk menjagaku. Simon amati bintang mencari sebuah asteroid dinamai namanya. Simon membantuku sembuh. Apa yang kau lakukan untukku? Kau kira Simon menemukan asteroid itu untukmu? Ya, siapa lagi yang begitu perhatian padaku? Itu aku. Aku menghabiskan malam demi malam untuk mencari asteroid itu untukmu. Hei, bukan. Aku hanya bukan. berharap dia menyadari betapa keras usaha yang kau curahkan untuk ini. Dia tahu. Kuharap dia sepadan untuk semua ini. Memang. Kau gak pernah sungguh-sungguh mendengar, baik ucapanku maupun hatiku. Aku selalu tahu Simon cinta pertamamu. Aku tahu kau menikahiku hanya untuk membuatnya cemburu. 5 tahun aku berusaha begitu keras agar kau mencintaiku. Ku tinggalkan karirku, impianku demi dirimu.
Tapi yang kudapatkan hanyalah penolakan. Cinta memang gak bisa dipaksakan. Dr. James? Neil, selamat ya. Semua orang di NAX sangat terkesan dengan proposalmu. Kalau data-datanya valid, kami yakin ini punya potensi untuk mengubah dunia. Aku akan merasa lebih percaya diri kalau kau bisa memimpin misi ini. Bagaimana menurutmu mengenai pergi ke Mars? Luar angkasa adalah mimpiku. Saat aku menikahi Keira, aku menguburnya demi dia. Sekarang gak lagi. Aku ikut. Itu yang ingin ku dengar. Dengar, aku akan transparan denganmu. Kau akan tinggalkan bumi selama setahun. Tanpa panggilan telepon, tanpa kontak. Banyak orang menyerah dalam kondisi itu. Gak akan jadi masalah. Sampai ketemu. Kuhabiskan 5 tahun terakhir menunda hidupku untukmu. Mulai hari ini, aku hidup untuk diriku. Hey David, begini, aku ingin bilang langsung padamu. NX memilihku untuk memimpin ke Mars. Minggu depan aku pelatihan di pusat luar angkasa Kennedy. Dan pemulihan Keira berjalan baik, jadi dia akan baik-baik saja. Misi ke Mars, itu sungguh luar biasa, Neil. Aku selalu tahu kau menuju hal-hal yang besar. Makasih, terima kasih banyak. Begini, aku dan Keira sudah bercerai. Apa? Apa ini gara-gara emosinya Keira? Dengar, apapun hal menyakitkan yang mungkin dikatakannya padamu, dia nggak bersungguh-sungguh. Ini keputusanku untuk meminta cerai. Aku mengerti. Neil, aku menyesal telah membuatmu merawat Keira. Aku berhutang padamu. Enggak, jangan, dengar. Kau membayari seluruh kuliahku di MIT. Tanpamu aku nggak ada di sini. Jadi saat kau datang setelah Simon mematahkan hatinya Keira, kau suruh aku menikahinya. Mana mungkin aku menolaknya? Aku berhutang padamu. Neil, mungkin awalnya ini adalah hutang, tapi aku tahu kau jatuh cinta padanya. Siapapun bisa melihatnya. Sekarang nggak penting lagi. Simon sudah kembali dan Keira memilih dia. Jadi yang ku tahu kontraknya berjalan sesuai rencana. Itu kerugian baginya. Suatu hari dia akan menyesali membiarkanmu pergi. Lima tahun dan gak banyak barang milikku di sini. Bukankah kita sudah pernah bahas ini? Aku mengetuk, kau buka 5 detik maksimal. Kau butuh 30 detik. Sekarang cepat minta maaf. Hei, memangnya kau tuli? Ku bilang minta maaf atau ku bilang pada Keira kau bertingkah macam-macam dan dia akan mendiamkanmu selama seminggu. Oh, astaga, kau barusan mendorongku. Kau tahu, Neil, aku akan bilang pada Keira untuk menceraikan dirimu. Simon akan menunjukkan padamu bagaimana seorang pria sejati. Ada apa ini? Sepertinya aku dengar ada ribut-ribut. Keira, Neil bersikap brengsek. Baru saja aku datang, dia sudah mulai bertingkah macam-macam tanpa alasan. Syukurlah, Simon kesini untuk menunjukkan seperti apa pria sejati. Simon, kaulah yang selalu kuinginkan mendampingi kakakku. Kaulah yang benar-benar diinginkannya. Dia akan belikan hadiah untukmu, menyeberangi dunia demi bertemu dirimu. Dia nggak akan berhenti bicara mengenai betapa rindunya padamu. Maksudku, sepatah kata darimu dia akan membuang Neil. Beth, diamlah. Neil, jangan dengarkan adikku. Dia nggak bersungguh-sungguh mengatakan. Iya, Neil. Nggak ada yang perlu dibuat marah. Oh, aku nggak marah. Oke, cukup obrolannya. Kenapa kita berdiri di depan pintu seperti orang bodoh? Simon baru pindah ke sini, kita ajak dia berkeliling. Tunggu, Simon pindah kemari? Iya, dia sudah kembali. Dia sedang cari tempat tinggal baru. Kenapa nggak membiarkannya tinggal di sini? Kau nggak keberatan kan, Neil? Enggak. Neil nggak merasa keberatan. Dia orangnya baik. Iya, dia seperti pembantu rumah tangga yang dimuliakan. Apa yang dipikirkannya nggak penting. Kalaupun aku keberatan, aku ragu akan ada bedanya. Keira,
Kelihatannya Nel nggak terlalu suka soal ini. Tenang saja, aku akan kembali saja ke hotel. Jangan. Enggak, Nel, tutup mulutmu. Oke, berhentilah seolah kau dapat respek. Kau yang seharusnya mengemasi tasmu. Oke, sudah cukup. Simon tinggal di sini. Tidak ada komentar. Ada apa? Oh, bukan apa-apa. Hanya saja sayang sekali kalau aku menginjak-injak lantaimu yang kinclong dengan sepatuku yang berlumpur. Simon, jangan khawatir soal mengotori lantai rumah ini. Nel akan membersihkannya. Nel, apa kau keberatan membersihkan sepatunya Simon? Kau mau aku membersihkan sepatunya? Kau harusnya bersyukur bisa menyentuh sepatu pria seperti dia. Ya, aku nggak akan melakukannya. Nel, kau ini kenapa? Sikapmu kasar sekali hari ini. Hei, sudahlah. Nggak perlu bertengkar karena diriku. Aku bukan bangsawan. Aku bisa bersihkan sepatuku sendiri, oke? Dengar, aku mau keluar main tenis. Kira, aku akan ke tempat lama kita. Taman Ingat? Giant? Taman saya. Oh, astaga. Kita harus ke sana. Kita akan berlatih bersama-sama. Kalian saja yang pergi. Aku bahkan nggak punya sepatu tenis. Serius? Astaga, sekarang aku hampir merasa bersalah. Kira, kau harus belikan dia barang-barang. Orang-orang akan berpikir keluarga Thorne pelit. Bukannya aku nggak pernah belikan apa-apa. Nel, semua uang yang kuberikan padamu kemana? Adikmu mengambil semuanya untuk dibelikan tas tangan dan berjalan-jalan di Ibiza. Sudahlah, kita langsung pergi saja. Aku akan suruh asisten ayahku mengantarkan sepatu untukmu. Sekarang, ayo kita siap-siap. Gerakannya sudah bagus. Kau hanya perlu tambahkan sedikit semangat di dalamnya. Kenapa juga aku di sini menonton ini semua? Kau hanya perlu bungkukkan badanmu, pukul bolanya. Seperti itu. Kurasa aku sudah terbiasa untuk mengiyakan apapun yang diinginkannya. Kau berada di tempat duduk di atas sana, menontonku memenangkan setiap pertandingan. Nggak apa, 7 hari lagi aku pergi. Ini untuk terakhir kalinya. Dan kau menciumku. Nggak buruk untuk kisah ciuman pertama, kan? Iya. Oh. Seharusnya aku nggak bilang begitu. Kau mengerti kan? Itu akan mengganggumu kan, Nel? Tapi itu sudah lama sekali. Maksudku nggak juga sih, nggak terlalu lama, tapi... Mungkin Simon bisa membantumu dengan memperbaiki pukulanmu. Ya. Aku tahu gerakanmu harus diperbaiki. Keira, awas. Oh. Nel? Nel? Apa kita harus ke rumah sakit? Sial! Simon pergelangan tangannya terkilir. Kelihatannya serius. Kau nggak apa-apa? Aku akan baik-baik saja, Kira. Aku tadi lagi berdiri diam saat Nel mendorongku dan aku terjatuh meniti pergelanganku. Ini bisa saja jadi lebih buruk. Nel, sebenarnya ada apa denganmu? Gak apa-apa kamu gak suka Simon, tapi sengaja menyakitinya. Itu benar-benar jahat. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kalau enggak, dia gak bisa pegang raket lagi. Kau pikir aku sengaja? Dialah yang... Kami lihat kau mendorongnya, Nel. Dan sekarang tangannya parah. Aku akan bawa dia ke UGD. Kau cuma terkilir. Kalau punggungmu memang sakit, panggil saja Uber. Ayo Simon, bisa berdiri? Ya, aku baik-baik saja. Baguslah. Hanya ada ruang untuk seorang pria di hatinya. Dan itu selalu Simon. Pasien ini sungguh beruntung, asal kau tahu. Dia cuma lecet kecil di pergelangannya. Tapi pacarnya memesan seluruh bangsal demi memberinya sedikit ketenangan. Dia satu dalam sejuta, seksi, kaya, dan memperlakukan pria itu sebagai raja. Hati-hati kalau ke kamar mandi ya. Dokter bilang bisa bertambah bengkak. Kau abaikan suamimu yang terluka demi bisa merawat lecet di pergelangan pacar lamamu? Nel, aku baru mau mengecek keadaanmu. Tentu saja. Katanya semalam kau nggak pulang. Apa itu gara-gara Simon? Jangan menghilang begitu saja. Kalau ada yang nggak sesuai, aku nggak ngerti kenapa kau begitu marah. Kita nggak ada di rumah sakit kalau kau nggak mendorongnya. Aku kan juga terluka. Kau ingin membuatku merasa bersalah? Pria sejati nggak akan bersikap picik. Apa kau mencintaiku? Nel, kau suamiku. Kita nggak akan nikah kalau nggak cinta. Katakan kau mencintaiku. Astaga, ini tempat umum. Kenapa tidak bisa mengatakan? Karena kau memang tidak. Kira, bisa bantu pegangkan handukku? Pergelanganku sakit.
Aku membantumu. Oke, kau tahu apa yang terjadi di sini? Kau akan membantunya mandi kan? Kupikir setidaknya kau ingat kau punya seorang suami kalau aku eksis. Neil, aku... Enggak apa-apa, sungguh. Ayo. Jangan biarkan dia menunggu. Neil, jangan salah sangka. Kami sering berenang telanjang bersama saat masih kecil. Dia seperti kakak bagiku. Jangan marah. Oh, Frank sayangku. Iya. Apa yang bisa kulakukan tanpamu? Dulu aku percaya kalau semua aku lakukan dengan benar, pada akhirnya kau akan jatuh cinta padaku. Tapi sekarang aku tahu itu nggak akan pernah terjadi. Neil, ini James. Dengar, waktu kita hanya 10 hari sebelum keberangkatan dan kami membutuhkanmu di pusat antariksa untuk pelatihan sesegera mungkin. Paham? Baiklah, aku segera ke sana. Luar biasa. Apa kau sudah beritahu istrimu kau akan hilang kontak selama setahun? Bagaimana dia menerimanya? Aku sudah bercerai. Bercerai? Neil, kau ini bicara apa? Bagaimana bisa bercerai tanpa setahuku? Kau serius? Kau sendiri yang tanda tangan. Tanda tangan apa? Kapan aku tanda tangan dokumen? Astaga. Aku harap aku bukan penyebab kalian berdua bertengkar. Aku menyesal, aku nggak berniat menimbulkan masalah. Oh, kata dokter, jangan gerakin pergelangan tanganmu. Ayo kembali ke tempat tidurmu. Neil, apapun yang terjadi di antara kami bukanlah apa-apa. Kami sering mandi bersama saat masih kecil, oke? Bukan hal yang seksual. Bagus, luar biasa. Kalau ku bilang, istrimu punya tubuh yang menawan. Dan bokongnya sangat pas di tanganku. Kok kenapa? Apa melukai tangannya belum cukup? Ayo, bangun. Aduh. Sudah cukup, Keira. Saatnya hidup untuk diriku sendiri. Selamat datang kembali. Oh, ini dia. Pria yang menjadi sorotan tim. Inilah pemimpin kita yang berani dan brilian, Dr. Neil Webb. Dia adalah astronot utama dalam misi Tekton 7 kita menuju Mars. Dia akan bergabung dengan kita saat kita mulai pelatihan. Dia juga akan mengawasi prosedur persiapan tepat sebelum keberangkatan. Aku sudah nggak sabar lagi. Baiklah, ayo. Bagus sekali, Neil. Tingkatkan kebugaran dan pengetahuan teknikmu sudah menandingi para astronot terbaik di negeri ini. Kau telah lulus pelatihanmu dengan sangat memuaskan, jadi sudah dipastikan kau akan berangkat ke Mars dalam waktu seminggu. Aku senang mendengarnya. Oh ya, karena Natal akan tiba beberapa hari lagi, kami akan mengizinkanmu melewatkan beberapa hari ke depan di bumi bersama keluargamu. Jadi, ini untukmu. Selamat berlibur. Selamat berlibur, James. 34 panggilan gak terjawab. Apa maunya? Neil, kenapa kau nggak angkat ponselmu? Keira sudah kehilangan akal berusaha mencarimu. Maksudku benar-benar kehilangan akal. Keira berusaha mencariku. Terima kasih Master Biola Ayla dari negara Tori sudah membawakan musik yang menenangkan. Aku sering mimpi. Aku adalah pusat perhatian. Juga ada seorang pria yang aku taksir selama bertahun-tahun. Aku berusaha rawat dia tiap hari. Aku kasih tahu, aku masuk nominasi kompetisi lagi. Aku main biola untuknya. Apa kau suka musik hari ini? Aku tetap suka, entah bagaimanapun dirimu. Tapi, kapan kau bakal sadar? Tapi nyatanya, aku gak pandai main biola. Bahkan aku gak tahu siapa pria itu. Tapi,
sudah nggak penting. Di sampingku sudah ada orang yang aku cintai. Turun. Shen sudah pulang. Aku dan Shen bertemu 3 tahun lalu. Karena cinta satu malam yang gak terduga, aku jadi istrinya. Aku mencintainya dan rawat dia dengan penuh perhatian. Tapi Shen malah pikir aku yang kasih dia obat. Walau sudah nikah 3 tahun, tapi di antara kami seperti ada penghalang yang gak terlihat. Aku kira selama aku taati aturan dan menurut padanya, semua kesalahpahaman akan hilang. Dan jadi lebih dekat dengannya, lebih dekat lagi. Sampai semua pria yang selingkuh kayaknya punya 2 ponsel. Tuan Shane, terima kasih hadiah dari Anda. Aku tahu siapa gadis ini. Bella Sandra, dermawan bagi Shen. 3 tahun lalu, waktu aku ketemu dengan Shen, sudah ada Bella sebagai penghalang di antara kami. Dengar-dengar, kalau bukan karena cinta satu malam yang gak terduga antara aku dan Shen, dia yang seharusnya jadi istri Shen. Sudah cukup lihatnya. Aku yang lebih tragis daripada pergoki suami selingkuh adalah aku bahkan gak berani bantah. Aku sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang Bella. Shen, aku mau ngomong sesuatu. Supir sudah di bawah. Kau hanya punya waktu 3 menit. Biaya pengobatan ayahku bulan ini, dia... Tiap bulan 200 juta. Takut masih kurang? Bukan. Clara, kau yang kasih obat aku waktu itu. Dan terjadi kejadian yang gak seharusnya. Makanya kau bisa jadi istriku. 200 juta adalah harga tertinggi yang bisa kau jual. Aku sarankan untuk berperilaku baik. Kesabaranku ada batasnya. Aku sudah pernah jelaskan aku gak lakukan di kejadian waktu itu. Sudah waktunya. Shen, tunggu. Aku mau kerja di luar. Apa nggak enak jadi ibu rumah tangga? Ada pelayan yang layani. Apa kau nggak puas? Kerja nggak cocok untuk kau. Aku nggak takut kesulitan. Iya kah? Apa yang bisa kau lakukan tanpa keluargaku? Lagi pula, keluarga Logan nggak butuh nyonya yang tampil di depan publik. Oh ya. Ingat makan obat. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Pernikahan ini cuma ada seks, nggak ada cinta. Dia bahkan nggak izinkan aku lahirkan anaknya. Harus minum obat setiap kali berhubungan. Clara, kau cintai dia selama 3 tahun. Baginya, kau cuma parasit yang gak berguna. Pernikahan tanpa cinta berubah jadi penjara bagimu. Sudah saatnya sadar. Ayla, pemain biola jenius yang dilatih rahasia oleh negara, menghilang karena kecelakaan 3 tahun lalu. Pendiri Asosiasi Biola Internasional, Profesor Welly, umumkan pencarian orang hilang di seluruh dunia. Aku juga kecelakaan 3 tahun lalu. Dan kehilangan ingatan selama 10 tahun terakhir. Walau aku gak kenal pemain biola ini, tapi nasib kami sama. Halo, Bisarina? Clara, terjadi sesuatu pada ayahmu. Coba datang ke rumah sakit. Apa? Clara, kakakmu terlibat kasus keuangan. Dia akan dipenjara 10 tahun. Ayahmu terguncang. Saat dengar kabar ini, emosinya naik dan mengalami pendarahan otak. Kau adalah istri Shen. Harusnya suruh Shen bantu kita. Shen, cepat angkat telepon.
Halo, Shen, ini aku. Mau uang lagi? Iya. Dasar. Clara, apa nggak ada omongan lain dari mulutmu selain minta uang? Aku sudah bilang berkali-kali, cari Friska saja untuk urusan begini. Demi bahagiakan pasangannya, CEO grup farmasi Logan sewa restoran tepi laut dan nyalakan kembang api senilai miliaran. Clara, apa kau lagi dengar? Pak Shane, kembang api cantik sekali. Aku sangat suka. Shen, di mana kau sekarang? Aku lagi sibuk. Tutup dulu kalau nggak ada urusan. Hubungi Friska saja. Halo? Halo? Bagus kalau kau suka. Selamat ulang tahun. Rupanya dia juga punya sisi lembut begitu. Hanya saja bukan terhadapku. Clara, apa sudah hubungi Shen? Cuma dia yang bisa bantu kita sekarang. Dia pergi temani si Bella lagi. Clara, jangan khawatir. Aku dengar dia adalah dermawan bagi Shen. Dulu waktu Shen koma, dia yang rawat Shen. Dan permainan biolanya yang buat Shen sadar. Wajar kalau Shen peduli padanya. Rupanya dulu Bella yang main biola hingga Shen bisa sadar. Iya, harusnya aku pernah kasih tahu. Karena kejadian ini, Shen terus begitu baik pada Bella. Aku juga bodoh. Malah mimpi kalau itu adalah pengalaman pribadiku. Sekarang nampaknya aku bisa memimpikan ini karena iri sama Bella. Clara, kau nggak boleh bertengkar dengan Shen sekarang. Pikirkan situasinya. Aku cuma istri yang nggak dicintai. Status ini cuma formalitas. Aku nggak punya hak untuk bertengkar dengannya. Clara, yang terpenting adalah selamatkan ayahmu. Oke. Menyalakan begitu banyak kembang api pasti habiskan banyak uang kan? Halo, Friska. Mau uang? Nyonya? Sudah kelewatan bukan? Aku sudah bilang sama Shen. Benarkah? Tapi aku nggak terima pemberitahuan. Mending Anda Tulis laporan persetujuan dan minta Pak Shen untuk tanda tangan dulu. Sama seperti perhiasan yang Anda punya. Selain cincin nikah, yang lain harus dilaporkan baru boleh pakai. Nyonya, kau sudah paham maksudku bukan? Halo? Halo? Paham. Apa yang gak paham? Shen rela menyalakan kembang api senilai miliaran untuk membuat selingkuhannya tersenyum, tapi gak rela mengeluarkan biaya pengobatan sebesar ratusan juta untuk mertuanya. Betapa tragisnya aku sebagai istri Shen yang cuma formalitas saja. Selama nikah 3 tahun, demi jadi istri yang layak, aku hidup bagai parasit yang bergantung pada Shen. Ingat makan obat. Tapi Shen gak pernah peduli padaku. Semua uang yang aku keluarkan, semua perhiasan yang aku dapatkan, harus laporkan pada sekretarisnya. Satu-satunya yang gak perlu dilaporkan, cuma cincin nikah ini. Bisa Rina? Jual cincin ini. Clara, kau sudah gila. Aku gak gila. Aku gak pernah sesadar ini. Kalau dia bukan orang yang bisa kuandalkan, kenapa aku harus jadi parasit yang bergantung? Aku mau cerai dengan Shen. Tuan mengidap misofobia. Cuma Nyonya yang boleh kemas barang-barangnya. Mana Nyonya? Ada di atas, Tuan. Sebelumnya ayah mertua Tuan dirawat. Nyonya sangat marah karena Anda malah nggak peduli. Jadi dia terus-terusan kemas barang. Aku merasa ada yang aneh. Aneh? Bukannya dia suka kemas barang? Gak masalah.
Aku dengar penyakit ayahmu sudah membaik. Baguslah kalau begitu. Biasanya dia bakal langsung ambil koperku dan beres-beres. Hari ini malah nggak mendekat. Kalau kau nggak puas dengan Friska, aku sudah tegur dia. Dia nggak tahu ayahmu sakit. Aku tahu dari pelayan. Aku suruh dia langsung ke rumah sakit temui kau. Tapi kondisi ayahmu sudah stabil. Jangan salahkan dia. Aku dan Shane menikah 3 tahun. Aku cintai dia selama 3 tahun. Juga diabaikan selama 3 tahun. Kalau nggak ada yang terjadi malam itu, kalau nggak lihat kembang api yang penuhi langit, mungkin aku tetap akan terjebak bertahun-tahun dalam pernikahan tanpa cinta ini. Sayangnya aku sudah lihat. Aku nggak boleh terus tipu diriku sendiri. Shane, kita cerai saja. Kenapa? Beberapa hari yang lalu bilang mau kerja. Sekarang malah mau cerai. Apa kau cari pengalaman di luar? Karena sudah terlalu lama jadi istriku? Iya. Apa kau mau lihat berapa banyak orang di luar sana yang gajinya 6 juta dan terus kerja lembur? Kau tinggal di villa seluas 2000 meter dan jadi istriku. Apa kau nggak puas? Istrimu? Apa ada yang jadi istrimu seperti aku gini? Istri mana yang harus lapor pada sekretaris suaminya sendiri kalau mau pakai perhiasan? Istri mana yang harus tulis pengajuan pada sekretaris suami saat perlu uang? Aku bahkan gak punya uang untuk naik taksi. Kau bilang aku istrimu? Apa begini rasanya jadi istrimu? Iya, keluarga kami memang mengalami kemunduran. Tiap bulan kau kasih aku uang jajan 200 juta. Tapi tiap kali aku terima cek, aku merasa ini adalah transaksi. Cuma hadiah setelah kau lampiaskan amarah. Kau pikir begitu? Kenapa? Sudah bosan? Sudah mau pergi? Kau pikir gimana hidupmu nanti setelah kau tinggalkan aku? Sen, lepaskan! Mana cincin nikah kita? Sudah kujual. Jadi kita cerai saja. Clara. Sen, lepaskan aku! Sen! Lepaskan aku! Rupanya kau ribut denganku karena Bella ya? Clara, apa nggak bisa kau jujur saja? Dulu kau rencanakan semuanya untuk jadi istriku. Kenapa? Sekarang kau nggak mau? Aku sudah jelaskan kalau itu nggak disengaja. Nggak disengaja? Kalau malam itu kau nggak ngasih obat, dan buat aku nggak berhasil selamatkan Bella, kedua kakinya nggak bakal lumpuh. Aku juga nggak terpaksa nikahi kau. Kau bilang ini nggak disengaja? Aku nggak makan obat beberapa hari ini, bakal hamil. Kelihatannya beberapa hari ini banyak yang kau pikirkan. Aku akan suruh orang mengatur tim medis terbaik untuk ayahmu. Kedepannya bilang aku kalau butuh uang. Friska nggak akan datang kemari lagi. Untuk perhiasan,
kau simpan sendiri. Aku akan jelaskan ke dia. Clara, aku sudah mengalah. Kau tahu kapan harus berhenti. Pak Shane, apa kau sudah sampai di rumah? Sudah. Terima kasih atas hadiah ulang tahunmu. Sudah sebesar ini, kali ini adalah ulang tahun yang paling berkesan untukku. Bagus kalau kau suka. Aku lihat perkiraan cuaca, beberapa hari ini bakal hujan. Kakiku sakit kalau hari hujan. Andai saja kau bisa temani aku. Sen, barusan kau ngomong dan ngalah begitu banyak. Tapi kamu ngalah padahal yang gak berkaitan dengan Bella. Kau mau tahan aku di posisi istrimu demi ngalah pada Bella selamanya. Tapi aku gak mau terikat dalam pernikahan tanpa cinta seperti ini lagi. Kalau nggak enak badan, istirahat lebih awal. Clara, Pisaranja sudah hebat. Sejak kapan kamar ini jadi begitu kosong? Kenapa begitu nggak enak? Maaf Pak Shane, kopi ini biasanya dibuat oleh Nyonya. Langkahnya sangat rumit. Aku sudah berusaha belajar. Maaf. Bahkan nggak buat kopi karena marah. Suruh dia turun. Semalam Nyonya sudah pergi dengan bawa koper. Bahkan nggak panggil supir. Kami kira Anda tahu. Apa? Nyonya tinggalkan ini. Makin lama makin berani. Apa dia tahu kami ada perjanjian nikah? Kalau cerai nggak bakal dapat sepeser pun. Nyonya bilang dia tahu. Dia bakal pergi tanpa bawa apapun. Gimana pun, dia sudah nggak mau bersama Anda. Dia serius rupanya. Biarkan dia marah. Sudah terbiasa jadi nyonya keluarga Logan. Keluar pun gak dapat kerjaan. Tunggu selesai marah. Dia pasti akan kembali. Tuan, itu koran semalam. Biar aku gantikan dengan yang baru. Sebelum dia pergi, apa dia lihat koran ini? Semalam Nyonya seharian berada di rumah. Seharusnya sudah lihat. Pak Shane? Tolong kau urus berita di koran. Selain itu, bantu aku selidiki di mana cincin Clara dijual. Nyonya begitu cinta pada Anda, mana mungkin Jual cincin nikah. Pokoknya, aku mau dapat sebelum jam 4 sore. Baik. Oh iya, tadi Nona Bella telepon, bilang dia jatuh dari kursi roda. Carikan tim medis terbaik untuknya. Apa Anda nggak pergi jenguk sendiri? Aku bukan dokter. Suami istri nggak mungkin nggak pernah bertengkar. Wajar kalau kadang pria selingkuh. Lagi pula, si Bella kelihatannya begitu kasihan. Kakinya juga lumpuh. Kau tahan saja. Shane nggak akan serius dengannya. Dia nggak bisa rebut posisimu. Apa posisiku di mata Shane? Tapi ayahmu butuh pengobatan tiap bulan 300 juta. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Aku sudah bilang jangan gegabah untuk cerai. Kenapa kau nggak dengar? Kalaupun aku nggak cerai dengan Shane, dia tetap nggak akan selamatkan ayahku. Mana mungkin? Berita terkini, CEO Grup Logan tawarkan gaji tinggi untuk rekrut tim ahli ortopedi dari luar negeri untuk obati kaki pacarnya. Apa Shane sudah gila? Dulu orang tua Bella, lalu supir keluarga Kirana, sekarang juru masak. Si Bella tampak biasa saja, bahkan kakinya lumpuh. Dia malah mau selingkuh dengan wanita yang nggak pantas. Malah sediakan bangsal VIP dan tim medis ahli. Tapi nggak peduli kondisi ayahmu.
Bisa, Rina. Jangan mengandalkan orang karena orang bisa pergi kapanpun. Aku mengandalkan Shane selama 3 tahun tapi dia nggak pernah baik padaku seperti pada Bella. Kedepannya aku berencana mengandalkan diriku. Rencananya aku mau jual dulu rumah kita. Tapi itu... Clara, sekarang keluarga kita andalkan kau sepenuhnya. Nyonya Clara. Sudah lama nggak ketemu Nyonya Clara? Nona Bella, selain di berita, harusnya kita nggak pernah ketemu kan? Tentu saja kita pernah ketemu di beberapa tahun yang lalu. Bu, ayo ikut ibu pulang. Clara, kalau kau mati, Shane bakal percaya kalau aku adalah dermawannya. Jadi, pergi mati sana. Hati-hati! Ibu. Gak diduga nyawamu begitu kuat. Gak cuma gak mati, lalu malah nikah dengan Shane tanpa disengaja. Clara, semua ini harusnya milikku. Nyonya Clara, Pak Shane adalah pengusaha. Dia butuh reputasi. Jadi dulu terpaksa nikahi kau. Tapi sudah bertahun-tahun, semuanya sudah berlalu. Aku mohon, jangan ganggu dia lagi. Gimana pun, aku dan dia yang saling mencintai. Kalau kau mundur, kami pasti bakal hidup bahagia. Yang dipaksakan gak ada hasil yang baik. Gimana menurutmu? Rupanya wanita seperti ini yang Shane suka. Nona Bella, gak guna ngomong begini denganku. Kalau gak dapat status seringkali karena pria, gak guna cari pasangan aslinya. Kau? Benar. Pertama kali lihat selingkuhan begitu arogan. Beneran gak tahu malu. Iya. Ayo pergi. Apa masih ada urusan? Kalau nggak ada aku pergi dulu. Clara, berhenti. Dia nggak cinta kau. Dalam hubungannya nggak dicintai yang disebut selingkuhan, apa kau paham? Kalau dia cinta sama kau, kenapa nggak tolong kakakmu? Kalau dia cinta, kenapa biarkan ayahmu dirawat di bangsal jelek? Sedangkan aku tinggal di bangsal VIP terbaik di rumah sakit. Dan nikmati sumber daya medis terbaik. Clara, dia nggak cinta sama kau. Dia nggak cinta sama kau. Nikah selama 3 tahun. Mana mungkin aku nggak tahu kalau dia nggak cinta padaku. Pura-pura tenang bukan? Aku lihat kau bisa akting berapa lama. Nona Clara, rumah ini sudah kami lakukan penilaian. Tenang saja, kami bakal segera bantu carikan pembeli. Terima kasih. Halo? Gawat, Nona Clara, ibu tirimu berkelahi dengan Nona Bella. Apa? Kau ini begitu jahat dan kejam. Lihat ke depannya apa kau berani. Bisa, Rina? Clara, kebetulan kau datang. Wanita ini gak cuma rebut suamimu, dia juga masuk ke bangsal untuk supaya ayahmu. Cepat telepon Shane. Aku mau lihat apa istrinya lebih penting atau dermawan yang lebih penting. Bella. Ayah, ibu. Bella. Kaki Bella sudah susah gerak. Sekarang lengannya malah terluka. Kalau terjadi sesuatu padanya, kau bayar dengan nyawa. Pasien harus segera diobati. Kalau enggak, bakal ada bekas. Apa yang kalian lakukan? Pak Shane, sakit sekali. Shane, antara istri dan selingkuhan, kau selalu pilih selingkuhan. Clara, siapa yang akan cintai dan hormati kau tanpa aku? Selama kau mengalah dan kembali dengan patuh, kau tetap adalah istriku yang terhormat. Apa ada yang mau kau jelaskan? Gak ada yang bisa aku jelaskan. Clara, aku sudah kasih kesempatan. Kau masih gak tahu diri. Kau menderita saja di luar sana. Tunggu sudah gak tahan. Kau akan kembali dengan patuh. Pak Shane. Aku bawa kau untuk diobati. Romantis sekali digendong bagai putri. Gak guna walau istrinya cantik. Yang baru lebih menarik dari yang sudah dimiliki. Si pria pasti mau cerai. Aku sudah tebak kalau
Pak Sen pasti akan bela kita. Tentu saja. Bella itu orang yang paling disayang Pak Sen. Kalau dari awal tahu akibat dari yang gak dicintai setragis ini. Siapa kau? Apa kau sudah nggak ingat aku? Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan aku! Ibu! Ibu! Kau adalah Kak Julian? Akhirnya kau ingat aku. Kak Julian, waktu kecil aku pergi ke luar negeri sama ibuku dan terjadi sesuatu. Banyak hal yang aku lupa. Aku cuma sedikit ingat kenangan sebelum umur 5 tahun. Gak kepikiran bakal ketemu kau di sini. Bukan cuma Kak Julian bagimu. Sekarang aku juga dokter yang rawat ayahmu. Apa yang kukhawatirkan? Aku gak peduli sama Clara. Aku cuma gak mau ganti istri saja. Lingkungan sosialku, pria yang punya kuasa. Gak bakal ganti istri dengan mudah. Pak Shen, sakit. Hari ini kau menderita. Shen memang peduli padaku. Selama identitas dermawan palsu gak ketahuan, suatu hari pasti akan jadi istrinya. Setelah kau datang, kondisiku jadi lebih baik. Oh ya, Profesor Welly Master Biola Internasional bakal pulang 2 hari lagi. Aku cari koneksi dan mengatur jadwal untuk mengenalkan kalian. Kita lihat, apa bisa dia jadikan kau muridnya. Kenapa begitu mendadak? Dulu waktu aku koma, bukannya kau terus bergumam kalau mimpimu adalah... Sen, mimpiku adalah jadi pemain biola klasik terbaik di dunia. Menurutmu, aku bakal berhasil kan? Ini... Kenapa reaksinya begitu aneh? Seperti sudah gak ingat kejadian itu. Bella, apa benar kau yang dulu main biola untukku? Pak Shen, omong kosong apa kau? Kalau bukan Bella, siapa lagi yang bakal main biola untukmu? Bella dengar kalau Profesor Welly ini sangat terkenal di dunia. Dia terlalu bahagia. Dia nggak tahu cara bereaksi. Bella, bilang terima kasih ke pasien. Kau akan segera jadi murid master internasional. Aku memang mau jadi pemain biola terkenal. Terima kasih, Pak Shen. Pak Sen sudah begitu sibuk. Hari ini bisa sengaja datang ke sini. Pasti dia sangat lelah. Bella, gimana kalau aku yang gendong? Iya. Ayah. Oke. Kenapa? Ada apa ini? Nak, jangan nangis. Apa kau baik-baik saja? Aku pergi panggil dokter. Kau baik-baik saja? Sudah. Ayo pelan-pelan. Selidiki seluruh data tentang Bella saat aku dirawat di Rumah Sakit Negara Molin. Clara. 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 Kak Julian, kau kembali sama Bisarina dulu ya. Aku bisa selesaikan. Begitu bahagia dengan pria lain. Tuan Shen, tolong lepaskan tanganmu. Ini nggak ada hubungannya denganmu.
Baru beberapa hari, sudah panggil aku Tuan Shane. Shane, kau nggak suka padaku. Aku nggak minta apapun dalam perjanjian cerai. Kau sama sekali nggak rugi. Kedepannya, terserah kau mau berhubungan dengan siapapun. Bukannya kau suka pada Bella? Dia juga nggak bakal dipanggil selingkuhan lagi. Itu bagus kan? Lalu, kau selingkuhi aku dengan identitas sebagai istriku? Selingkuh apanya? Dokter Julian adalah dokter yang merawat ayahku. Pakai cincin nikah. Ikut aku pulang. Aku menganggap masalah hari ini nggak pernah terjadi. Termasuk kejadian ibu tirimu lukai Bella. Aku nggak akan permasalahkan lagi. Kembali menjadi istriku. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Jadi pembantumu, jadi peliharaanmu. Berbagi suami dengan orang lain. Kau cari orang lain saja untuk jadi istrimu yang seperti ini. Clara, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kau hargai. Shane, kau selalu saja bersikap begitu angkuh. Aku nggak butuh belas kasihan darimu. Aku juga nggak mau hidup begitu tertekan lagi seperti ini. Selesaikan saja. Kita sampai di sini saja. Kenapa aku panik lagi? Bagiku, Clara cuma cantik dan sifatnya lembut, makanya cocok jadi istriku. Lagi pula, selama aku nggak setuju, dia tetap harus jadi istriku. Pak Sin, Nyonya berencana jual rumahnya demi pengobatan ayahnya, juga cari kerjaan di luar. Biarkan saja kalau dia mau ribut sampai begini. Suruh orang membeli rumahnya. Perusahaan kasih hadiah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Halo? Maaf, Anda nggak lolos wawancara. Apa? Mohon maaf, Nona Clara. Mohon maaf, ada orang yang lebih mampu. Mohon maaf, Nona Clara. Halo, aku Clara. Kau sangat berbakat, tapi nggak cocok untuk ini. Clara! Clara, ada yang buka harga untuk rumah kita. Harga rumah kita setidaknya 12 miliar. Mereka tawar 2 miliar. Serakah sekali. Jual. Beda begitu banyak, gimana jual? Penyakit ayah, gugatan hukum kakak juga butuh uang. Kita sudah nggak ada waktu lagi. Hari ini aku terlalu gegabah. Kalau nggak bisa, kau dan Shane... Bisa, Rina. Aku nggak mungkin sama Shane lagi. Tapi... biar Clara lakukan yang mau dia lakukan. Sayang, kau sudah sadar? Kau nggak nasihati Clara, malah ikutan. Kau juga bodoh. Sejak kecil, Clara ikut ibunya hidup di luar negeri. Jarang sekali bertemu denganku. Akhirnya sebuah kecelakaan membuat ibunya meninggal. Dia juga hampir kehilangan nyawanya. Dia begitu menderita. Susah payah kembali ke sekitarku. Gak kepikiran. Aku malah sakit. Kakaknya malah masuk penjara. Dia gak pernah merasakan hidup bahagia. Clara, sekarang kakakmu sudah gak bebas lagi. Ayah gak mau. Kau juga gak bebas. Lakukan apa yang mau kau lakukan, ya? Terima kasih, Ayah. Tenang saja. Aku pasti akan topang keluarga ini. Oke. Halo, aku Clara.
Apa? Restoran Golia? Kalian rekrut aku? Oke. Semuanya kesini sebentar. Dia rekan baru kita. Sambut dengan hangat. Halo semuanya, panggil aku Clara saja. Oke, semuanya silakan kembali bekerja. Kau juga. Jarang sekali kau minta bantuanku. Bantu gadis ini cari kerjaan, dan malah gak mau aku kasih tahu dia. Dr. Julian ternyata juga bisa jatuh cinta. Dia orang yang sangat baik. Aku cuma mau balas budi saja. Biola ini sangat bagus. Tentu saja, aku dengar ini koleksi Universitas Musik Kartia juga merupakan biola milik Ayla, pemain biola yang terkenal dulu. Sayangnya Ayla sudah kecelakaan sebelum muncul di publik. Biola ini jadi dilelang. Dengar-dengar ada orang kaya yang beli dengan harga 40 miliar untuk dikasih ke pacarnya. Bos, gawat. Penyetem alat musik gak bisa datang. Apa? Tapi tamu terhormat kita sudah mau sampai. Biola ini harus segera disetel. Hei, apa kalian ada yang pandai setel biola? Kalau bisa, akan dikasih bonus. Aduh, aku memang bodoh. Kalau mereka bisa setel biola, mana mungkin jadi pelayan? Kenapa biola ini terasa begitu familiar? Tapi jelas-jelas aku nggak ingat kalau aku pandai main biola. Apa yang kau lakukan? Kau tahu biola ini sangat mahal. Kalau rusak, kau sanggup bayar. Bos, kalau aku bisa setel biola ini, apa beneran ada bonus? Tentu saja. Bonus 2 juta. Gak bakal ingkar janji. Aku coba. Hati-hati. Walau nggak tahu apa yang terjadi, tapi not musik ini seperti biasa kembali ke posisinya secara otomatis. Apa dulu aku pernah belajar musik? Bagus ya permainannya. Iya, hebat sekali. Tidak menyangka. Hah? Dia beneran bisa? Keluarga Nona Bella dalam perjalanan ke sini. Pak Welly akan sampai setengah jam. Semua sudah diatur. Gimana hal yang kemarin aku suruh lakukan? Sudah diselidiki. Rumah sakit tempat Anda dirawat di negara Molin hilangkan semua rekaman pengawasan. Tapi staf medis bisa buktikan dalam 3 tahun ini ada wanita negara Tori yang jaga Anda tiap hari. Wanita itu mahasiswa Universitas Musik Kartia. Untuk usia dan lain-lain cocok dengan Nona Bella. Pak Shin, apa Anda merasa curiga? Yang dulu sadarkan Anda bukan Nona Bella? Nggak seharusnya kau tanyakan ini. Melodi ini Pak Shane? kenapa berhenti? Apa aku salah dengar? Pak Shane? Nggak apa-apa. Ayo masuk. Pak Sam, Anda sudah datang. Tadi ada main biola. Pak Sam gak boleh tahu kalau kami bahkan gak panggil penyetem alat musik yang buat kelihatan kerja kami lambat. Gak ada. Mungkin gak sengaja ketekan waktu mereka beres-beres. Pak Shane? Pak Shane? Pak Shin memang hebat. Lihat hotel ini. Sangat mewah. Aku pernah lihat restoran ini di TV. Sangat mahal. Hari ini kami bisa kesini berkat Pak Shin. Ayah, Ibu, kecilkan suara kalian. Memalukan. Aduh, Pak Shin gak akan marah. Lihat, dia membantumu mengundang profesor biola yang terkenal di dunia. Hari ini kalau kau berhasil jadi muridnya, kita juga akan bakal terkenal. Betul-betul. Manfaatkan kesempatan ini ya. Kalian ke sana dulu. Iya, baiklah, iya. baiklah. Ayo. 600, 800, 1,8 juta, 2 juta. Gak kepikiran aku bakal dikasih uang sebanyak ini cuma karena stem biola. Walau aku gak tahu kenapa aku bisa stem biola.
Tapi semoga sering-sering ada urusan begini. Nggak bisa. Ya. Hei, gadis cantik. Cantik sekali. Sayang sekali kalau jadi pelayan. Jangan Hey. pergi. Nona, temani kami main. Kami kasih kau uang. Ayo kita bermain. Ayolah. Kita main-main. Dapat uang. Dapat Ayo. uang. Oh. Minggir! Enya. Kak Julian, malah membuatmu lihat kondisiku yang begitu terpuruk. Kau rendahkan diri dan kerja keras tanpa rasa lelah untuk pengobatan ayahmu. Aku nggak merasa kau terpuruk, malah merasa kau sangat hebat. Kak Julian, kalau aku nggak salah tebak, harusnya kerjaan di restoran ini kau juga yang kenalkan kan? Ini pun kau bisa tahu. Aku dan Shane ribut begini, semua orang di kota Belia nggak berani bantu aku. Cuma kau yang bisa bantu aku. Dalam kartu ini ada 4 miliar. Kau pakai saja dulu. Nggak perlu merasa tertekan. Anggap saja aku pinjamkan padamu. Aku nggak bisa ambil ini. Anggap saja balasan dari Lollipop dulu. Kak Julian, aku sudah jual rumah, aku punya uang. Lagi pula sekarang aku bisa kerja, juga bisa dapat uang. Aku dan Shane belum cerai. Aku nggak boleh hancurkan reputasimu. Karena sudah muak bergantung pada orang lain, makanya nggak mau terima bantuan orang lain lagi. Clara, apa yang dilakukan oleh si Shane itu yang buat kau begitu waspada? Kalau begitu, aku kerja dulu. Clara, aku tunggu kau sampai buka hati lagi. Gimana pun, aku yang duluan kenal kau. Shane, kenapa kau di sini? Lepaskan aku! Jadi, kau mau cerai denganku karena dia? Bukan! Baru pergi beberapa hari, sudah merasa hampa dan butuh hiburan orang lain? Dia adalah dokter yang merawat ayahku. Kami cuma interaksi biasa, nggak ada hubungan apapun. Iya kah? Dokter bakal ngasih kau 4 miliar tanpa alasan? Kok kira aku bodoh? Lepaskan aku! Aku mau periksa. Sin, lagi di luar. Jangan begini. Aku mohon. Apa nggak cukup? Aku sudah mohon. Sudah berani? Sudah bisa pukul orang? Shane, bertahun-tahun ini, apa kau pernah menganggapku sebagai manusia? Kenapa kau nggak mau lepaskan aku? Kenapa membuatku hidup tanpa martabat begini? Apa aku gak cukup baik padamu? Aku biarkan kau tinggal di villa dan nikmati dilayani pelayan. Apa kau merasa aku terlalu sedikit memberimu tiap bulan? Nanti aku tambah 2 miliar lagi. Kalau nggak cukup, aku akan suruh Friska untuk tambah. Sekarang akhiri keributan ini. Kau tahu aku kekurangan uang. Kau juga paham kesulitanku. Tapi kau selalu menutup matamu. Aku merasa tertekan. Tinggal di rumahmu. Kebaikanmu datang terlambat. Sampai sekarang kau masih nggak ngerti kenapa kita nggak bisa bersama lagi. Maksudmu soal perasaan? Hah? Clara, jangan lupa gimana dulu kita bisa bersama. Dulu kau rencanakan untuk nikah denganku. Sekarang malah rencananya kau tinggalkan aku. Kau kira kau bisa seenaknya keluar masuk keluargaku atau merasa aku sangat sabar? Jadi kau bisa berbuat apapun? Aku sudah pernah jelaskan berkali-kali. Kau gak pernah percaya. Kalau begitu lanjutkan saja kebencianmu. Aku minta maaf padamu. Karena dulu aku naif dan suka padamu, kedepannya gak bakal lagi. Kita pisah secara baik-baik. Mana ada suami istri cerai secara baik-baik? Jadi bagiku, cuma ada saling injak. Apa maksudmu? Kau... Kenapa Clara di sini? Acara perjamuan guru akan segera dimulai. Bahkan kau rebut untuk main biola? Kalau begitu mainlah di sini. Mari rayakan untuk Bella. Shane,
Apa kau harus begini padaku? Bukannya kau suka kerja dan suka dengan perhatian dan mau punya pengalaman? Aku kabulkan keinginanmu. Biar kau punya banyak pengalaman. Nggak perlu, Pak Shane. Perjamuan guru adalah acara begitu besar. Kalau dia curi perhatian, Pak Welly bakal nggak senang. Ini nggak masalah. Pak Welly belum datang. Biarkan saja dia curi perhatian. Kalau enggak, jangankan kerjaan. Aku bisa jamin, nggak ada satupun rumah sakit di kota Belia yang berani obati ayahmu. Nggak akan ada pengacara yang berani terima kasus kakakmu. Aku mau selamatkan ayah. Aku mau selamatkan kakak. Gak boleh biarkan dia main biola. Kalau enggak, bakal ketahuan kalau aku gantikan posisinya. Oh iya, Pak Sen. Aku lihat dia nggak enak badan. Mending suruh dia istirahat. Aduh, gimana ini? Clara, kalau kau tunduk sekali padaku, tampaknya kau suka melayani orang. Kau adalah pemeran utama hari ini. Nikmati saja. Betul juga. Kesempatan langka. Dia sudah hilang ingatan selama 3 tahun. Nggak bakal bisa main biola. Pak Sen, ayo bersulang. Bersulang. Pak, apa sudah ada kabar Ayla? Belum ada. Sepertinya kita cuma bisa menaruh harapan pada pasien saja. Ini Ayla. Ayla.